Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue akan menceritakan legenda Uhang Pandak atau yang biasa dikenal manusia kerdil di Gunung Kerinci. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya, dan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, sebelumnya gue akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Kerinci. Jadi Gunung Kerinci ini berlokasi di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Gunung Kerinci ini memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci ini dijuluki sebagai gunung tertinggi kedua di Indonesia setelah Puncak Jayawijaya, dan gunung berapi tertinggi pertama di Indonesia. Di Gunung Kerinci ini banyak sekali nih terdengar kisah mistis, orang hilang, bahkan hal-hal gaib di kalangan para pendaki maupun masyarakat setempat. Dan tidak lupa juga legenda mengenai Uhang Pendek atau yang biasa dikenal manusia kerdil di Gunung Kerinci. Buat kalian yang penasaran dengan legenda Uhang Pendek ini, stay tune terus di video ini. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke misteri Uhang Pandak atau manusia pendek di Gunung Kerinci. Uhang Pandak ini adalah misteri sejarah alam terbesar di Asia. Keberadaan manusia kerdil ini telah memancing ahli binatang atau yang biasa dikenal zoologi untuk mendaftarkan kera misterius ini ke daerah Taman Nasional Kerinci Seblat, Provinsi Jambi sejak 150 tahun yang lalu. Konon pada zaman dahulu, jadi manusia kerdil ini bisa ditangkap. Kalau orang-orang dulu tuh nangkap manusia kerdil ini menggunakan kayak sebuah perangkap gitulah. Sampai saat ini manusia kerdil atau yang biasa disebut Uhang Pandak ini sudah sangat terkenal banget di kalangan masyarakat sekitar Gunung Kerinci. Uhang Pandak ini memiliki variasi yang membingungkan dari nama dialek setempat. Jadi misteri Uhang Pandak ini sampai saat ini masih belum teridentifikasi oleh para ilmuwan. Uhang Pandak ini adalah nama yang diberikan oleh para masyarakat sekitar Gunung Kerinci sebagai hewan yang misterius yang sering dilihat sejak zaman dahulu. Hewan ini kerap kali muncul di daerah Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Walaupun tak sedikit orang yang melihatnya, namun sampai saat ini Uhang Pandak ini masih menjadi sebuah teka-teki. Hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengetahui makhluk jenis apakah orang yang disebut sebagai makhluk pendek di Gunung Kerinci itu atau yang biasa disebut Uhang Pandak. Jadi hingga saat ini belum ada laporan seseorang yang pernah menangkap atau menemukan jasad Uhang Pandak ini. Namun laporan itu pun berbalik. Sebagian orang ada yang pernah menyebutkan bahwa dia pernah menemukan seekor Uhang Pandak atau manusia kerdil ini di Gunung Kerinci. Jadi ada seseorang pendaki gitulah yang melihat sosok manusia pendek ini. Tetapi laporan itu ya ada beberapa lah intinya yang pernah melihat. Sekedar informasi bahwa manusia pendek ini masuk ke dalam salah satu studi kriptozoologi. Ekspedisi pencarian Uhang Pandak di kawasan Gunung Kerinci ini kerap kali dilakukan. Salah satunya adalah yang didanai oleh komunitas National Geographic Society. National Geographic ini sangat tertarik gitu jadi dia untuk meneliti orang pendek di Gunung Kerinci ini. Bahkan dari tim National Geographic ini
sempat mengirimkan orang untuk melakukan penelitian di Gunung Kerinci. Jadi dia pengen mengetahui lah seperti apa dan bagaimana uhang pandak atau manusia kerdil yang ada di Gunung Kerinci ini. Jadi emang uhang pandak ini benar-benar buat kita semua penasaran lah. Seperti apa sebenarnya ini bentuk makhluk ini. Jadi sebenarnya bingung juga gua, makhluk kayak gimana sih nih uhang pandak ini. Adapun cerita mengenai uhang pandak ini pertama kali ditemukan oleh penjelajah gambar jejak Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Jadi penjelajah ini menemukan saat dia sedang melakukan petualangan di daerah Asia. Walaupun diyakini keberadaannya oleh masyarakat setempat, tetapi uhang pandak ini diyakini oleh para ilmuwan hanyalah mitos belaka. Seperti halnya Yeti di Himalaya dan monster Loch Ness di Inggris Raya. Sejauh ini, para saksi yang pernah melihat makhluk pendek ini, dia menyebutkan bahwa orang pendek ini tuh bentuknya kayak dia tuh jalannya tegak. Udah gitu tingginya tuh sekitar 85 cm sampai 130 cm lah. Dan itu dia jadi di seluruh badannya tuh banyak bulu. Ini yang disebutkan oleh saksi yang kerap pernah melihat orang pendek ini. Bahkan dari para saksi ini tak sedikit pula yang menyebutkan bahwa orang pendek ini tuh kadang-kadang kayak bawa senjata perang gitu. Ada yang mengatakan membawa tombak ataupun alat lainnya. Jadi legenda mengenai uhang pandak ini sudah sangat dikenal turun-temurun, dikisahkan di dalam kebudayaan masyarakat suku Anak Dalam. Jadi ya sejak dahulu kala sudah banyak lah yang mengetahui mengenai uhang pandak ini. Dan kalau dari yang gue baca, ada yang bilang bahwa bisa jadi suku Anak Dalam ini kayak berbagi tempat gitu dengan makhluk uhang pandak ini. Dan kalau dari yang gue baca, jadi tuh ada yang mengatakan juga bahwa suku Anak Dalam ini jadi dia kayak berbagi tempat gitu oleh uhang pandak di daerah-daerah tersebut. Walaupun demikian, jalinan sosial mengenai suku Anak Dalam dan uhang pandak ini tidak pernah ada. Bahkan dari tahun 1900-an saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, pada saat itu tuh WNA banyak sekali yang melaporkan mengenai uhang pandak ini. Namun dari laporan-laporan yang masuk, yang paling terkenal adalah kesaksian dari Mr. Van Herwaarden pada tahun 1923. Jadi Van Herwaarden ini adalah seorang zoologi. Dan pada saat itu, pada tahun 1923 ini, Van Herwaarden melakukan penelitian di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Pada satu catatan, Van Herwaarden menyebutkan bahwa saat dia melakukan penelitian, dia bertemu dengan makhluk itu tuh tingginya, dia ngomongnya menyebutkan tuh tingginya seperti anak usia 3-4 tahun lah. Dan di situ dia melihat itu makhluk ini benar-benar gelap banget dan rambutnya panjang sebahu. Tapi yang dia lihat itu muka dari anak kecil ini tuh tua banget. Jadi mukanya tua lah. Dan selain mukanya tua, dia juga melihat di sekujur tubuhnya ini banyak sekali bulu. Pada saat itu Van Herwaarden sadar bahwa ini bukanlah si amang atau primata lainnya. Dan di situ tuh jadi si Van Herwaarden ini dia masih belum depan-depanan gitu sama makhluk ini. Dan pada saat itu Van Herwaarden itu kayak dia tahu bahwa makhluk-makhluk uhang pandak ini menyadari keberadaan dari Van Herwaarden ini. Dan di situ akhirnya Van Herwaarden berusaha untuk menghindari dari tatapan si makhluk uhang pandak ini. Dan di situ satu hal yang membuat Mr. Van Herwaarden ini tak habis pikir. Jadi dari yang dia lihat ini, semua makhluk yang dia lihat itu tuh, makhluk ini tuh semuanya bawa tombak gitu. Dan
makhluk ini jalannya bener-bener tegak banget. Dan dari situlah Mr. Van Helwardin itu langsung kayak penasaran gitu dia. Dan setelah dia menyelesaikan penelitiannya di Gunung Kerinci, di situ dia langsung benar-benar penasaran banget lah. Langsung dia meneliti. Tapi pada saat itu penelitiannya pun tidak membuahkan hasil sama sekali. Sebenarnya masih banyak sekali penelitian mengenai Huang Pandak ini. Tetapi hingga saat ini belum bisa ada yang memecahkan. Sebenarnya Huang Pandak ini makhluk apa sih? Dia hewan atau manusia? Jadi benar-benar belum ada yang tahu. Ya, jika kalian nih ada yang mendaki Gunung Kerinci dan menemukan sesosok Huang Pandak atau manusia kerdil ini, ya berarti kalian salah satu orang yang beruntung bisa menemukan makhluk ini. Ngeri juga sih, bawa tombak lagi makhluknya. Bagaimana tuh kalau kalian ketemu sama dia depan-depanan? Ya gitulah, agak suges juga. Ya jadi untuk misteri mengenai Huang Pandak sampai di sini dulu. Mungkin banyak yang mengatakan ini hanyalah mitos belaka. Tetapi apa salahnya kita menghormati kepercayaan para leluhur? Ya mungkin walaupun hingga saat ini belum bisa ada yang memecahkan misteri Huang Pandak ini, ya alangkah baiknya kita menghindari aja lah dari makhluk-makhluk yang aneh ini. Oke, jadi untuk misteri kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan misteri Huang Pandak ini sampai habis. Semoga yang dikit ini bermanfaat. Oh iya, buat kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman mistis saat mendaki gunung dan ingin diangkat di channel ini, bisa langsung kalian kirim melalui DM Instagram atau email yang gue cantumin di deskripsi. Baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buruknya datang dari gua. Oh iya, terakhir banget, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya. Gue Zulam Adam, cabut.